بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله تعالى بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati hafizakumullahu jami'an. Di antara indikator yang dengannya seorang hamba bisa mengetahui apakah dirinya sedang berjalan di atas kebaikan, di dalam meniti jalan-jalan menuju kepada keridhaan Allah, ataukah dia sedang berjalan kepada jalan-jalan yang mengantarkan langkahnya menuju kepada kebinasaan. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan indikator kebaikan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah berikan indikator tersebut, ia akan dimudahkan untuk mempelajari agamanya. Fanas'alullah azza wa jalla, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini dalam rangka mempelajari agama Allah. Ini menjadi indikator bagi kita semua akan kebaikan yang Allah inginkan bagi kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hadis tadi, siapa saja yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan mudahkan untuknya mempelajari agamanya. Kata beliau rahimahullah, mafhumul kalam, yang tersirat dari hadis ini, seorang yang Allah tidak inginkan baginya kebaikan, Allah tidak akan pahamkan ia tentang agama Islam. Atau kalau kita melihat diri kita sedang jauh dari mempelajari agama kita, diri kita telah Allah berikan kesibukan dan menjauhi majlisul ilm, maka khawatirlah. Tadarak nafsak, segera introspeksi diri dan arahkan lagi kaki kita yang sudah bergeser ke tempat yang salah menjadi kembali untuk meninti jalan-jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam manzuma As-Sayri ila Allah wa Daril Akhirah, manzuma yang menyebutkan tentang tahapan-tahapan manusia yang berjalan menuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, Sa'idal ladzina tajannabu subular rada wa tayammamu limanazilir ridwani. Sungguh telah binasa, sungguh telah bahagia,
Sungguh telah sempurna kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, yaitu tatkala mereka menjauhi jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan, dan Allah mudahkan mereka untuk menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani wa akhawati hafizakumullahu jami'an, ketika kita melihat diri kita sedang duduk di majlisul ilm, bersyukurlah. Sebaliknya ketika kita sedang melihat diri kita, sahabat-sahabat kita sedang duduk di majlisul ta'lim, sementara kita sedang sibuk di pasar, di kantor, menghitung omset yang sedang meningkat, tapi kita dijauhkan dari menuntut ilmu, maka menangislah. Segera introspeksi diri, karena apa yang akan didapatkan oleh penduduk surga telah Allah sebutkan ciri-ciri mereka semasa hidup di dunia ini. Manusia-manusia yang Allah takdirkan masuk ke dalam surga, Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran secara rinci apa saja amalan-amalan semasa mereka hidup di dunia. Yang mana seorang yang menelaah Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, melihat isi-isi dan kandungan di dalam Al-Quran, dia akan dapati bahwasanya amalan-amalan penduduk surga tersebut tidak mungkin bisa terrealisasi kecuali seorang dengan menuntut ilmu. Maka talabul ilm miftahul khairi kullih. Menuntut ilmu adalah pintu atau kunci dari segala kebaikan. Dan siapa yang terhalangi dari menuntut ilmu, maka dia telah terhalangi dari pintu untuk menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Ikhwani wa akhawati hafizakumullahu jami'an. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman yang cabang-cabang hajat manusia terlalu banyak dan sangat detail. Kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man qad faqaha fi dinih. Tidak boleh ada yang berdagang di pasar kami kecuali orang-orang yang telah mempelajari tentang hukum-hukum jual beli di pasar. Ini pada zamannya Umar bin Khattab yang jenis-jenis transaksi manusia masih sangat sederhana. Jual beli, barter, masih sangat sederhana. Gharar masih sedikit jumlahnya. Riba turunannya masih sangat bisa dihitung. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang? Tapi pernahkah kita belajar, kita bertanya kepada diri kita, ketika kita sudah memulai untuk berdagang, berbisnis, di situ kita menggunakan kartu yang di dalamnya terdapat saldo. Apakah itu electronic money, ataukah kartu debit, ataukah kartu kredit? Pernahkah kita tanya diri kita, ini jenis transaksinya tidak ada pada zaman Nabi? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk berbekal di dalam menggunakan kartu-kartu ini? Saldo di bank kita tidak ada pada zaman dahulu, di zaman Nabi. Seorang dengan mudah beli online. Di situ dia mendapatkan berbagai macam kemudahan, diskon dan seterusnya. Ada cashback dan semisalnya. Jenis-jenis transaksi yang dulu sederhana, pedagang, penjual dan pembeli, sekarang ada namanya dropshipper dan seterusnya. Atau just tip, jasa titip. Pertanyaan kita, ini adalah pasar yang sangat luas. Dahulu seseorang ketika ingin melakukan perdagangan, hanya dia dapatkan di pasar. Tapi zaman sekarang seorang berada di kamarnya, dia seperti berada di suatu pasar yang sangat luas. Tapi pertanyaannya, la yabi'u fi suqina illa man qad tafaqqah aw man faqaha fi dinih. Tidak boleh melakukan jual beli di pasar kami, kata Umar, kecuali orang-orang yang telah memahami tentang hukum jual beli. Kalau kita belum pernah introspeksi diri, ketahuilah semuanya kita sedang berada dalam kondisi al-ghaflah. Kita saat ini terlalu dilalaikan, lebih mengejar kepentingan dunia kita, kita tidak ingin ketinggalan, kita selalu up to date untuk kepentingan dunia kita, tapi kalau untuk kepentingan akhirat sepertinya nomor sekian. Fahmadullah ikhwani wa akhawati hafizakumullah. Maka bersyukur kepada Allah
selalu kita memuji Allah ketika kita mendapati diri kita sedang duduk di majlisul ilm, sedang berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita menyaksikan kebanyakan orang di jalan-jalan, di kantor-kantor, di pasar-pasar, mereka masih sibuk dengan urusan yang orientasinya semuanya hanya kembali kepada dunia. Kemudian Allah memilih kita dari sekian jutaan orang ini untuk duduk di majelis mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahmadullah, maka harus kita perbanyak syukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan dalam sunnahnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, Allah telah mengumumkan jika kalian bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya untuk kalian, namun jika kalian tidak bersyukur sungguh adab Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Taib. Kemudian kita akan membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah, sahibus sahih, ma'ruf kitabnya kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kitab Adab Al-Mufrad adalah kitab yang Al-Bukhari tidak mengharuskan dan tidak mewajibkan bagi dirinya untuk menukil semua hadis-hadis sahih saja. Akan tetapi seperti hadis yang kita baca hari ini nanti insyaallah, ini hadis yang dhaif diriwayatkan Al-Bukhari. Berbeda dengan Sahihul Bukhari, Al-Bukhari di kitab sahihnya Al-Jami'u As-Sahihul Mukhtasar Al-Musnad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada 7.000-an hadis yang beliau komitmen untuk tidak memasukkan kecuali hadis sahih saja. Itu pun hafalan Al-Bukhari bukan cuma 7.000-an saja. Berkata Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah dalam Alfiyatul Hadith, liqawli Ju'fi ahfadhu fiha ushra alfi alfi wa'allahu arada bit-tikrari ورد لكن قال يحيى البر قد إلا النزر وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري 4,000 والمكرر فوق 3 ألوفا ذكروا. Kata Imamul Iraqi rahimahullah dalam Alfiyah Al-Hadith, Al-Bukhari menghafal 10%, 1/10 usyra alfi alfi, 1/10 dari 1 juta. Berapa 1/10 dari 1 juta? 100.000. Al-Bukhari menghafal 100.000 hadis. Sebagian menambahkan bahwasanya beliau ini seperti yang disebutkan Ad-Dhahabi menghafal 300.000 hadis yang bisa dipakai hanya 100.000, yang selebihnya tidak bisa dipakai. Kemudian beliau ringkas di dalam Sahih Bukhari 4,000 wal mukarrar, 4.000 hadis yang berulang, fauqa 3 ulufan dzakaru, selebihnya 3.000. Atau 4.000 yang tidak berulang, 3.000 yang berulang. Ini beliau hanya masukkan 7.000 hadis. Jadi masih ada hadis-hadis lain yang sahih yang tidak dimasukkan Al-Bukhari. Tapi luar biasanya kenapa Al-Bukhari hadis sahihnya ini benar-benar diterima oleh manusia. Disebutkan Ad-Dhahabi, kata Al-Bukhari, tidaklah aku menulis satu hadis pun di dalam kitab Sahihul Bukhari melainkan aku salat 2 rakaat sebelum menuliskannya. Kalau Al-Bukhari menulis 7.000 hadis lebih, berarti jumlah rakaat yang beliau salat berapa? Allahu Akbar. Ini Al-Bukhari, dan ini bukan sesuatu yang asing di biografi para ulama. Bahkan sebagian ada yang menyebutkan ada sebagian salaf yang tidak kurang sehari salat sunnah 100 rakaat. Tidak kurang sehari salat sunnah 100 rakaat. Dan disebutkan dalam biografi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'ib, seorang tabi'ut tabi'in yang sangat mulia. Beliau ahli ibadah, sangat zuhud.
Dan beliau tidak pernah dilihat oleh orang-orang melainkan sedang beribadah. Apakah itu sholat, membaca Al-Quran, puasa sunnah. Sampai kata Al-Dhahabi, kalau seandainya ada seorang yang mengatakan kepada Ibnu Abi Dhi'ib, wahai Ibnu Abi Dhi'ib, besok hari kiamat akan tegak. Ibnu Abi Dhi'ib tidak akan bisa menambahkan amalan lagi. Kenapa? Karena semua amalan sudah dia amalkan. Allahu Akbar. Ini manusia-manusia yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk diberikan kepada mereka kecintaannya. Baik. Maka sahih Al-Adabul Mufrad ini tidak semuanya sahih. Kita akan baca insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu mashil ardi bil yad. Bab disyariatkannya atau dibolehkannya mengusap tanah menggunakan tangan. Qala al-muallif haddatsana Muhammad bin Abdullah qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad bin Usaid bin Abi Usaid an ummihi qalat qultu li Abi Qatadah ma laka la tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddithu anhu an-nas. Dari Muhammad bin Abdullah, dia mengatakan, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad bin Usaid bin Abi Usaid dari ibunya. Ibunya di sini majhulah, tidak diketahui kondisi tentang ibunya ini. Ibu dari Abdul Aziz bin Muhammad bin Usaid bin Abi Usaid, sehingga hadis ini dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Karena di situ ada jahalatul rawi. Tapi maknanya sahih. Nah, ini ada istilah para ulama seperti itu. Sanadnya lemah, tapi maknanya benar. Apa maksud dari hadis tersebut kita akan bahas insyaallah. Kata Abu Qatadah ketika ditanya oleh ibu dari Abdul Aziz bin Muhammad bin Usaid bin Abi Usaid, mengapa engkau tidak menyampaikan hadis dari ucapan-ucapan Rasulullah sebagaimana sahabat-sahabat yang lain selalu menukilkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Qatadah, namanya Al-Harith ibn Rabi'i radhiyallahu anhu, seorang sahabi. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kadzaba alayya falyusahhil li janbihi madji'an minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku, maka hendaklah ia mempersiapkan untuk pinggangnya ini, artinya tempat tidurnya, dari api neraka. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Qatadah, aku mendengar Rasulullah mengatakan ini, siapa saja yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Beliau mengucapkan itu sambil tangannya mengusap tanah. Sambil tangannya mengusap tanah. Hadis ini dhaif. Seperti yang kita sebutkan tadi, para ulama menyebutkan sebab lemahnya adalah Ummu Abdul Aziz bin Muhammad bin Usaid bin Abi Usaid. Ibunya ini tidak diketahui siapa, sehingga perlu dilihat bagaimana, apakah hafalannya kuat, apakah agamanya baik. Karena tidak semua seorang berbicara di dalam Islam, setinggi apapun kedudukannya, maka hadisnya dinyatakan pasti diterima. Enggak ada. Bahkan ada seorang ulama yang sangat terkenal dan jasanya kepada kaum muslimin, khususnya kepada kita, sangat besar, yaitu Asim ibni Abin Najud. Asim ibni Abin Najud. Pernah dengar Asim ibni Abin Najud? Beliau ini seorang ulama ahli qiraat, termasuk qurra, termasuk qari, yang mana hafaz, yang kita membaca Al-Quran sekarang dengan jalur hafaz an Asim ibni Abin Najud.
Asim ini lemah dalam ilmu hadis. Qiraahnya itu seperti kita baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dalam riwayat yang lain dari jalur Qalun dia membaca maliki yaumiddin. Nah seperti itu. Nah kita membacanya maliki yaumiddin. Ini jalurnya dari Hafiz, dari Asim ibni Abi Najud yang bersambung kepada Utsman ibni Affan, Ibnu Mas'ud, Ali ibni Abi Talib dan qurra dari kalangan sahabat. Jasanya sangat besar. Tapi dalam ilmu hadis, hadisnya tertolak. Kenapa? Dhaif. Laisa dhabitan. Beliau ini bukan seorang yang kuat hafalannya dari sisi ilmu hadis atau bagus catatannya dalam mengumpulkan hadis. Jadi di dalam Islam tidak ada basa-basi. Mau kedudukannya setinggi apapun tidak diterima hadisnya kalau tidak memenuhi 5 syarat hadis sahih. Yang disebutkan Al-Iraqi dalam 2 bait, wa ahlu hadha asy-syan qassamu sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan fal awwalul muttasilul isnadi binaqli adlin dhabitil fuadi an mithlihi min ghairi ma syududi wa illatin qadihatin fatudi. Kita ringkas. Baik. Kita tidak sedang bahas ilmu hadis, tapi kenapa kita bahas? Untuk diketahui bahwasanya hadis ini lemah. Dan hadis lemah itu tidak boleh disebutkan kecuali untuk tujuan dijelaskan kelemahannya atau untuk targhib fadilah amal, menjelaskan fadilah amal. Dengan catatan disebutkan oleh para ulama an yandarij tahta aslin sahih. Harus sesuai dengan makna yang benar. Artinya ada hadis lain atau ayat Al-Qur'an yang mendukungnya. Ada hadis lain atau ayat Al-Qur'an yang mendukungnya. Seperti misalnya hadis ini. Hadis ini lemah, tapi hadis lain yang mendukungnya lafadznya mutawatir dari Abu Hurairah, dari banyak sahabat. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan seterusnya. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, kata Rasulullah, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya dari api neraka. Artinya dia bersiap-siap masuk neraka. Nah ini hadis sahih mutawatir. Mutawatir. Makanya di sini Al-Bukhari tetap membawakannya. Dan juga ada jalur lain, walaupun sanad ini tidak bisa kuat, tapi jalur lain menjadikan maknanya benar. Karena hadis dhaif ini terkadang bisa dipakai. Walaupun itu dalam menjadikannya landasan hukum. Bisa dipakai kalau memenuhi 2 syarat. Iya. Ini nggak apa-apa kita sampaikan ya, karena kadang sebagian orang, apalagi di YouTube, memframing, wah mereka mengatakan tidak membolehkan hadis dhaif. Buktinya Al-Imam Al-Iraqi, seorang imam hafiz, dia mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif. Bagaimana kita membantahnya? Nah ini kalau kita kurang literasi, maka kita tidak akan bisa membantahnya. Tapi kalau kita paham, betul Al-Imam Al-Iraqi mengatakan hadis dhaif itu terkadang bisa dijadikan landasan hukum kalau memenuhi 2 syarat. Nah 2 syaratnya ini dihilangkan, dipakai, diambil, hadis dhaif itu boleh bisa dipakai. Kata Al-Iraqi, fa in yuqal yuhtajju bidh-dha'ifi faqul idza kana minal mawsufi ruwatuhu bisu'i hifdhin yujbaru bikaunihi min ghairi wajhin yudhkaru. Nah ini dia nih. Jika ada yang mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif sebagai landasan hukum, kita jawab iya boleh.
kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, ruwatuhu bisu'i hifdhin yujbaru. Sebab dari kelemahan hadis tersebut adalah karena hafalan rawinya, hafalan perawinya yang lemah. Bukan karena agamanya yang buruk. Misalnya seorang fasik. Nah ini tidak boleh diterima oleh seorang yang fasik. Beda kalau dia seorang yang taat, tapi hafalannya lemah. Nah ini dia tidak akan bermaksud untuk berdusta. Kalau misalnya salah hafalannya. Tapi memang hafalannya yang tidak bisa membantunya. Ini syarat yang pertama. Kelemahan hadis tersebut bukan karena seorang dituduh dalam agamanya, akan tetapi karena kelemahan hafalannya. Syarat yang kedua, ma'kaunihi min ghairi wajhin yuzkaru. Ada jalur periwayatan lain dari hadis yang lain yang mendukung riwayat yang lemah ini. Seperti hadis yang kita sebutkan ini. Jalur yang ini lemah. Tapi jalur yang lain yang disebutkan ada dari riwayat Al-Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibni Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ada juga dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, karena zaman sekarang tuh zaman framing namanya. Iya. Setiap seorang bisa menyikat ahli sunnah, menyikat salafi, disikat. Iya. Kalau sudah tidak dapat cara untuk menyikat mereka, maka dibuatlah kedustaan. Dan ini ada Pak, sejak zamannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tapi bukan di sini tempat untuk membahasnya. Ini pada pembahasan akidah. Baik. Sisi pendalilan Al-Bukhari dengan hadis ini tentang bolehnya atau disyariatkannya seorang mengusap tanah dengan tangannya adalah ucapan Abu Qatadah, wa ja'ala Rasulullah yaqulu dzalika wa yamsahu al-ardha biyadihi. Rasulullah mengatakan hadis tadi, siapa yang berdusta atas namaku hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Beliau mengucapkan itu sambil mengusap tangannya di atas tanah. Dan ini banyak hadis-hadis kebiasaan Rasulullah seperti ini. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, beliau yankutu bi'asa 'alal ard. Beliau pernah membentur-benturkan, memukul-mukulkan tongkat ke tanah. Nah, bab yang berikutnya adalah bab al-khadf. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الخذف حدثنا آدم guru Al-Bukhari bernama Adam ibni Abi Iyas قال حدثنا شعبة ابن حجاج أبو البسطام العتكي رحمه الله عن قتادة ابن دعامة السدوسي kunyanya Abul Khattab. Qala sami'tu Uqbah bin Sabhan al-Azdi yuhaddits an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Abdullah bin Mughaffal sahabi. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khadfi wa qala innahu la yaqtulu as-sayda wa la yunki al-'aduwa wa innahu yaqfa'u al-'ayna wa yaksiru as-sin. Berkata Al-Bukhari yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-khadf. Apa itu al-khadf? Itu seorang mengambil batu kecil lalu melempar ke, artinya seorang memainkan batu-batu kecil, melempar. Lalu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan alasan pelarangan tersebut. Innahu la yaqtulus sayd. Al-khadaf ini tidak akan bisa membunuh hewan buruan.
wala yunkil adu, dan tidak bisa menyiksa dari nikaya, tidak bisa membuat takut, menyiksa, menyakiti musuh dalam berjihad. Yang bisa dilakukan oleh khadzaf ini hanya membuat mata seseorang terkena luka menjadi picek atau mematahkan gigi. Di sini hikmah yang disebutkan oleh para ulama dari larangan untuk melakukan khadzaf adalah idha'atul waqt, buang-buang waktu. Karena seorang muslim hidupnya ini bukan miliknya seutuhnya. Ini harus dipahami. Seorang muslim jasadnya, waktunya itu bukan miliknya seutuhnya. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, Inna fi nafsika inna li rabbika alaika haqqa wa li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa fa'a'ti kulli dhi haqqin haqqa. Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, ketahuilah pada dirimu ada hak Allah yang harus engkau tunaikan. Pada dirimu ada hak untuk dirimu sendiri. Apa itu? Engkau harus butuh tidur dan juga engkau butuh makan. Karena ketika itu Abdullah bin Amr bin Al-As dia mengatakan, aku akan sholat malam sepanjang malam tiap hari, dan aku akan puasa tiap hari. Dilarang oleh Nabi SAW dengan mengatakan, memang betul pada dirimu ada hak Allah, tapi ada juga hak dirimu sendiri, yaitu engkau butuh tidur, butuh makan. Wali ahlika alaika haqqa, dan untuk keluargamu, untuk istrimu, anak-anakmu juga memiliki hak yang wajib engkau tunaikan untuk mereka. Ini Islam. Ini Islam. Jadi kita tidak boleh merasa semua waktu kita seenaknya kita gunakan, tidak. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Siapkan, selalu siapkan diri kalian untuk melawan orang-orang kafir, segala fasilitas atau apapun yang kalian bisa untuk melawan mereka. Baik itu dari ribatil khail, yang paling minimal menyiapkan tali kuda, atau apapun yang kalian sanggupi, peralatan perang. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga di antara yang disunahkan di dalam Islam yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab adalah seorang muslim harus mempelajari cara memanah, berkuda. Karena dengan ini seorang bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak ada konsekuensinya, yang tidak ada manfaatnya untuk perang. Ini diantara hikmah larangan al-khadzaf. Nah, baik. Ada pertanyaan? Kita sambil jawab pertanyaan. Sini ada pertanyaan, Ustadz ingin bertanya. Ada kawan saya non-muslim dan dia minta tolong dicarikan asisten rumah tangga. Pertanyaan saya, bagaimana kalau saya bantu mencarikan dan nanti apabila ART tersebut agama Islam, apakah tidak mengapa bekerja pada orang kafir? Jazakallah khairan wa jazakum khairan. Hukum asalnya jual beli dengan orang kafir boleh. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan baju perang beliau tergadai di seorang Yahudi. Beliau menggadainya untuk menghutang
artinya hutang dengan jaminan atau disebut dengan digadaikan untuk membeli gandum. Allahu Akbar. Karena Rasulullah di akhir-akhir kehidupannya beliau tidak memiliki apa-apa, tidak meninggalkan harta sedikit pun. Ini hukum asal jual beli dengan non-muslim. Apalagi dia ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Boleh. Dan jual beli ini bukan hanya berupa barang, tapi jasa juga termasuk di dalamnya. Dan seorang menjadikan tenaganya sebagai jasa, ini boleh. Kuli panggul atau asisten rumah tangga, ini boleh. Dan ini hukum asal. Akan tetapi hukum asal ini bisa berpaling dari hukum asalnya jika ada perkara tari, ada perkara lain yang bisa mengganggu maslahat 5 hal yang dengannya syariat Islam turun. Di antaranya maslahat agama. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah tidak akan pernah menjadikan bagi orang-orang kafir terhadap kaum muslimin kekuatan yang mereka akan menindas kaum muslimin. Ini berita juga berarti perintah. Artinya jangan sampai ada kondisi orang kafir menguasai seorang muslim. Maka kalau seandainya seperti ini, dilihat apakah ketika dia menjadi asisten ada job desk yang jelas, yang di situ tidak ada perkara-perkara yang dilarang, perkara-perkara yang diharamkan. Seperti misalnya dia asisten rumah tangga sekalian masak misalnya, terus yang dimasak adalah daging B2 misalnya, daging babi, maka ini nggak boleh. Atau misalnya diminta untuk menggamilkan khamar, ini nggak boleh. Ini bukan cuma asisten rumah tangga. Seorang yang kerja di toko yang menjual hal seperti itu, atau menjadi pelayan kafe, restoran, tidak boleh. Ketika dia menjadi perantara untuk mengambilkan khamar, daging babi dan seterusnya, ini nggak boleh. Maka tadi kita sebutkan hukum asal. Tapi kalau ada perkara-perkara lain seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram, kata beliau, ketika seorang menjadi penolong atau membantu majikannya yang non-muslim ini untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka itu menjadi tidak boleh. Maka dilihat kalau seandainya dengan dia menjadi asisten tadi, dengan job desk yang jelas, tidak ada perkara-perkara yang terlarang di dalamnya, maka ini kembali kepada hukum asal boleh. Iya. Wallahu a'lam. Tapi kalau ada hal-hal yang tadi yang bisa menjadi ta'awun pada perkara dosa, maka ini diharamkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis Jabir tentang pengharaman menjual maitah dalam syarah Bulughul Maram. Baik, Allahu a'lam. Ini pertanyaan yang kedua. Izin bertanya di luar tema. Jika wanita sekitar 50 tahun, maksudnya usianya ya, sakit stroke, tidak bisa pakai baju sendiri, apakah masih dibebankan syariat untuk menutup aurat? Dan bagaimana dengan syariat tidak boleh bersentuhan dengan bukan mahram? Karena saat ini fisioterapisnya adalah seorang laki-laki. Di dalam surat An-Nur, Allah sebutkan satu jenis, satu kelompok umur wanita yang mereka ini diperbolehkan untuk tidak menutup aurat mereka, yaitu al-qawaid minan nisa, wanita-wanita yang sudah mencapai usia senja. Allah berfirman dalam surat An-Nur, wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ay yad'na thiyabahun ghayra mutabarrijatin bizina. Tapi ada syaratnya. Wanita-wanita yang sudah tua
yang sudah tidak terpikir untuk menikah lagi. Nah ini syarat pertama. Artinya dhabit, ketentuan seperti apa situasinya, dia udah nggak pengen nikah lagi, udah nggak ada hasrat kepada laki-laki. Tidak mengapa bagi mereka, kata Allah, untuk mereka menanggalkan pakaiannya. Menanggalkan pakaian seperti apa? Ada hal yang kedua, ghairu mutabarrijatin bizina. Tapi tidak boleh juga ketika mereka keluar masih berhias, tabarruj. Iya, mentang-mentang udah tua gitu kan, masih make upnya nggak mau kalah dengan yang ABG. Ini menyelisihi syarat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi boleh bagi wanita yang sudah tua ini, mereka tidak memakai, menampakkan rambutnya, tangannya. Ini boleh ketika mereka sudah tidak ada raghbah fir rijal, sudah tidak tergoda lagi dengan laki-laki. Dengan catatan mereka tidak boleh menampakkan perhiasan. Artinya jangan, ya kontradiksi jadinya. Dia sudah tidak mengharapkan laki-laki tapi masih berhias. Perempuan kenapa berhias? Karena mengharapkan dari lawan jenisnya. Kemudian kata Allah menutup ayat ini, wa ayyasta'fifna khairul lahun. Tapi kalau mereka tetap menjaga diri, menutup aurat, itu lebih baik bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibedakan ya antara hukum boleh dan mana yang lebih afdol. Kalau ada perempuan yang sudah tua, dari sini juga fuqaha menyebutkan bolehnya kita menjabat tangan perempuan yang sudah tua. Iya, kenapa? Karena larangan menyentuh tangan perempuan ini adalah tahrim wasail. Pengharaman karena wasilah yang bisa mengantarkan kepada zina. Yang Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wala taqrabu az-zina, jangan kalian mendekati zina. Di sini semua wasilah yang mengharamkan kepada zina diputus, diharamkan oleh Allah. Termasuk laki-laki melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Diharamkan. Diharamkan. Ini pengharamannya bukan pengharaman inti, karena pengharaman intinya adalah pengharaman zina. Melihat laki-laki melihat kepada wanita yang bukan mahram, atau wanita melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, ini menjadi haram dikarenakan menjadi wasilah yang bisa mengantarkan kepada zina. Nah, pengharaman wasilah ini terkadang dibolehkan jika ada hajat. Apa hajatnya? Misalnya seorang laki-laki ingin menikahi perempuan. Kata Rasulullah, hal nazarta ilaiha? Apakah engkau sudah nazar melihat wajahnya? Coba lihat di sini, ini bukan kontradiksi. Di dalam surat An-Nur Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum." Katakan kepada laki-laki beriman untuk menundukkan pandangan mereka dari wanita yang bukan mahram. Kemudian Allah berfirman kepada para wanita, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun, dan katakan kepada wanita-wanita beriman untuk menundukkan pandangan mereka dari laki-laki yang bukan mahram. Lalu Rasulullah mengatakan, fadhhab fanzur ilaiha. Kata Rasulullah kepada seorang laki-laki sahabatnya yang mau menikah ini, pergi kepada calonmu dan lihat calonmu tersebut. Lihat yang nampak wajahnya, rambutnya, tangannya. Ini yang dibolehkan. Apakah ini kontradiksi? Berarti Rasulullah menyelisihi ayat dong? Bukan. Maka disinilah pentingnya kita belajar untuk bisa mengompromikan antara ayat dan hadis yang seakan-akan kontradiksi ini. Di sini pengharamannya, pengharaman seorang laki-laki atau wanita melihat kepada lawan jenis yang bukan mahramnya adalah pengharaman wasilah yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram, yaitu zina. Pengharaman wasilah ini terkadang dibolehkan jika ada hajat. Nah, seperti tadi seorang mau menikah, dia punya hajat untuk menjaga agar rumah tangganya ini bisa bertahan, adalah dengan mengetahui siapa yang akan dia nikahi. Jadi nggak ada di dalam Islam beli kucing dalam karung, ini enggak. Rasulullah mensyariatkan untuk melihat calonnya. Nah, jadi dibolehkan ketika ada hajat. Seperti itu juga ketika seorang misalnya jual beli. Disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, seorang wanita bercadar misalnya. Dia datang ke warung atau ke toko.
beli suatu barang elektronik, misalnya. Ketika dia beli, dia meminta garansi. Pak, kalau misalnya barang yang saya beli ini tidak berfungsi, boleh nggak saya kembalikan? Boleh. Nah ketika itu sang penjual ini boleh meminta wanita tersebut untuk memperlihatkan wajahnya. Kenapa? Karena ada hajat. Ntar orang lain yang datang bawa barangnya yang mau udah rusak. Karena salah satu tujuan syariat Islam diturunkan adalah untuk menjaga harta, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga nasab, dan menjaga akal. Ini 5 tujuan diturunkan. Dipahami ini? Nah, maka seorang wanita yang sudah tua, ketika kita berjabat tangan dengannya, ini para fuqaha menyebutnya sebagai rukhsah, keringanan. Kenapa? Karena tadi Allah sebutkan la yarjuna nikahan, karena mereka sudah tidak mengharapkan untuk menikah lagi, wanita-wanita yang sudah tua tadi. Baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya lagi yang di luar tema. Dalam hal anak asuh atau adopsi, apakah dalam syariat Islam ada tuntunan kapan sebaiknya sang anak diberitahu perihal ini? Dan apakah kewajiban bagi orang tua asuh sama dengan kewajiban orang tua kandung terhadap anaknya dalam hal mendidik dan membesarkannya sampai pada menjaga keluarganya dari siksa api neraka? Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakallah khairan. Pertama harus dipahami, at-tabanni, mengadopsi anak ini, hukumnya di dalam Islam terhapus. Di awal-awal Islam, mengadopsi anak ini dan mengangkatnya menjadi anak ini masih dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah pernah mengangkat Zaid ibn Harithah sebagai anak. Zaid ibn Harithah sebagai anak. Sehingga dulu orang-orang memanggil Zaid dengan Zaid ibn Muhammad. Bukan Zaid ibn Harithah, tapi Zaid ibn Muhammad. Sampai turun firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-4. Allah berfirman, ud'uuhum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Dan Allah tidak pernah menjadikan anak-anak adopsi kalian sebagai anak kalian dari sisi nasab. Maka sejak turunnya ayat ini, at-tabanni atau mengadopsi anak ini hukumnya menjadi tidak boleh. Tapi tidak bolehnya seperti apa? Berarti kita nggak boleh dong Ustadz mengadopsi anak yatim. Ntar dulu. Bedakan antara mengadopsi, menjadikannya anak, yaitu menjadikan namanya kepada kita sebagai orang tuanya, dengan seorang menjadi orang tua asuh. Hanya mengadopsi saja, tapi tidak dinisbatkan misalnya namanya Budi, dan kita misalnya namanya Muhammad, tidak dikatakan Budi bin Muhammad. Kalau dia seperti ini, namanya Muhammad, dan anak adopsinya ini namanya Budi, lalu dia mengatakan anak ini ditulis di ijazahnya, di seterusnya, Budi bin Muhammad, ini masuk kepada ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man intasaba ila ghairi abihi. Allah melaknat seorang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Ini nggak boleh. Jadi nggak bolehnya itu pada sisi nasab, bukan pada adopsi atau mengasuh. Mengasuh dianjurkan di dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim yaumal qiyamati kahatain. Aku bersama seorang yang mengadopsi, mengasuh anak yatim di hari kiamat kelak seperti ini. Dibangkitkan bersama-sama di dalam surga. Menunjukkan amalan yang mulia mengadopsi, mengasuh anak yatim. Asal tidak dinasabkan namanya kepada nama yang mengadopsinya. Jadi beda ya antara mengadopsi, membiayai, mengasuh dengan mengadopsi kemudian menjadikannya sebagai anak. Nah ini tidak boleh.
Lalu kapan seorang anak itu terkena hukum-hukumnya? Ya ketika dia sudah baligh. Ketika dia sudah baligh, kalau anak adopsinya itu laki-laki, maka dia sudah harus menjaga jarak dari istri yang mengadopsinya ini. Ini adopsi ini sudah dipahami ya yang kita maksudkan. Bukan adopsi kepada nasab, tapi adopsi karena pengasuhan. Maka dari sisi namanya tidak boleh dinisbatkan kepada yang mengadopsinya. Kemudian yang berikutnya, kalau anaknya ini perempuan, dia ketika baligh paling minimal umur 15, dia sudah harus menjaga jarak dari ayah yang mengadopsinya, orang tua yang mengadopsinya yang laki-laki. Juga yang mengadopsinya ini, sang ayah ini, tidak boleh menjadi wali nikahnya. Karena bukan ayah nasabnya. Tidak boleh menjadi wali nikahnya. Tidak mewarisi, kalau sang ayah ini meninggal, tidak mewariskan hartanya kepada anak tersebut, dan juga anak tadi tidak, kalau dia meninggal duluan, tidak diwarisi oleh yang mengadopsinya. Karena sebab seorang bisa mewarisi dan diwarisi ada 3. Berkata Syekh Al-Imam Ar-Rahabi rahimahullah dalam Manzumah Ar-Rahabiyah, asbabu mirathil wara thalathah kullun yufidu rabbahu al-wirathah nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Sebab seorang bisa mewarisi atau diwarisi ada 3, kata beliau. Yang pertama karena pernikahan, sehingga seorang istri bisa mewarisi suaminya atau sebaliknya, demikian pula seorang suami bisa mewarisi istrinya. Kemudian yang kedua, wala, seorang yang pernah memerdekakan budak. Budak ini sudah merdeka, dia bekerja, kalau sudah punya harta dan meninggal, maka yang memerdekakan tadi bisa mewarisi dari mantan budak tadi. Kemudian yang ketiga, atau dari nasab. Seorang ayah mewarisi anaknya atau anak mewarisi ayahnya. Kata penulis, selain dari 3 ini, maka tidak ada lagi sebab yang menjadikan seseorang bisa mewarisi atau diwarisi. Maka seorang orang tua asuh ini tidak bisa mewarisi anak asuhnya. Sebaliknya pula anak asuh tadi tidak bisa mewarisi orang tua asuhnya. Jadi ini yang harus diperhatikan dalam mengadopsi anak. Dan ini tadi ketika kita menyebutkan pengharaman adopsi, bukan pengharaman mengasuh, tapi pengharaman dari sisi menisbatkan nasab. Iya. Kalau misalnya anak tersebut, biasanya orang tuh mengadopsi karena saudaranya punya anak, meninggal dan dia nggak punya anak misalnya, lalu dia adopsi. Nah ini tetap, misalnya yang meninggal itu ayahnya adalah Marwan misalnya namanya, anak ini namanya Budi, maka dikatakan Budi bin Marwan. Walaupun yang mengadopsinya ini Muhammad. Seperti itu. Kalau seandainya dia bisa menerapkan hal ini, maka tidak ada keharaman pada pengasuhan tersebut. Justru kalau dia anak yatim, mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kewajiban dari sisi qu anfusakum wa ahlikum nara? Perintah Allah dalam surat At-Tahrim, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apakah masuk? Iya. Dari sisi kewajiban nafkah. Atau kita bahas dulu dari sisi kewajiban nafkah. Dari sisi kewajiban nafkah, hukum asalnya tidak ada. Karena nafkah ini Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Allah sebutkan di sini pada pernikahan. Seorang laki-laki wajib menafkahi istrinya. Demikian pula anak-anaknya. Ini untuk nafkah. Dan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabda biman ta'ul. Di dalam memberikan nafkah ini, berikan kepada yang paling dekat kepadamu dari sisi nasab.
yaitu istri terlebih nasab dan pernikahan, istri terlebih dahulu, kemudian anak. Setelah anak baru orang tua. Tapi ada namanya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma malakat aimanukum. Ini disebutkan di beberapa ayat, di salah satunya di surat An-Nisa. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal jari dzil qurba wal jari junubi wa sahibi bil jambi wa binis sabili wa ma malakat aimanukum. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian berbaktilah, berinteraksilah dengan kedua orang tua kalian dengan interaksi terbaik. Kemudian kata Allah, wa bidzil qurba, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kerabat. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat, wal jaril junub, ataupun tetangga jauh. Wa ma malakat aimanukum. Wa binis sabil, dan orang yang kehabisan bekal di perjalanan, dan wa ma malakat aimanukum, dan apa-apa saja yang berada di bawah tanggungan kalian. Bahkan kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, juga termasuk pada wa ma malakat aimanukum, apa yang berada di dalam tanggungan kalian, termasuk di dalamnya hewan-hewan peliharaan manusia. Kalau seandainya hewan peliharaan kita wajib memberikan makan, kalau dia mati karena sebab kita, diancam neraka. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalatil mar'atun nara fi hirratin habasatha, la hiya at'amatha wa la hiya saqatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Ada seorang wanita, kata Rasulullah, diazab di neraka dikarenakan seekor kucing. Dia mengurungnya dalam kandang, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak juga dilepaskan untuk mencari sendiri makanan, makan serangga, makan yang lain, dikurung. Kata Nabi SAW, wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Nah, maka seorang yang memiliki anak asuh dari sisi kewajiban nafkah masuk pada poin wa ma malakat aimanukum. Bukan pada poin istri atau anak atau kerabat, bukan. Tapi masuknya pada siapa-siapa saja yang berada di dalam tanggungan kalian. Ketika berada di dalam tanggungan kita, karena kita yang memberikan nafkah, berarti orang-orang yang di bawah ini, di bawah tanggungan kita ini, atau apa saja, mereka berada di bawah otoritas kita. Nah, ketika itu berarti kita sebagai pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin. Akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin. Dan di sini juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Kalau tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak sanggup dengan hati. Para ulama ketika menyebutkan tahapan mengingkari kemungkaran ini sesuai dengan otoritas dan kapasitas masing-masing. Ketika seorang ayah, dia sebagai pemimpin di rumahnya, dia melihat istrinya keluar nggak pakai jilbab, na'udzubillah. Melihat anak perempuannya jalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, na'udzubillah. Ini semua dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dia sudah menasehati belum? Lebih dari menasehati, dia harus mengingkari kemungkaran tersebut. Dia tarik istrinya suruh masuk ke dalam rumah. Dia tarik anaknya suruh masuk. Jangan jalan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini otoritas yang Allah berikan kepada seorang ayah. Boleh dia mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Tapi kalau di luar kapasitasnya tidak boleh. Misalnya dia melihat di suatu daerah, di situ terjadi kemungkaran yang dia kalau ubah dengan tangannya
dia bukan sebagai apa-apa, hanya rakyat biasa, maka akan mudarat baginya. Atau dengan lisannya juga mudarat baginya, maka dia mengubahnya dengan hatinya, dia menjauhi tempat tersebut. Tapi kalau dia sanggup, seorang kepala desa misalnya, di desanya terjadi kemungkaran, dia harus ubah. Atau seorang ayah dalam wilayah sugrah, dalam kepemimpinan yang kecil, dalam rumah tangga, maka dia yang bertanggung jawab untuk mengubah segala kemungkaran yang terjadi di dalam rumahnya. Kalau dia tidak mengubahnya, maka dia yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jadi kalau pertanyaannya di sini, apakah kewajiban bagi orang tua asuh sama dengan kewajiban orang tua kandung? Tidak sama. Hanya saja ini dari bab ihsan, berbuat baik ke sesama makhluk. Yang kita sebutkan tadi bahwasanya anak asuh ini masuk pada wama malakat aimanukum. Dan apa saja atau siapa saja yang berada di bawah otoritas kalian, di bawah tanggung jawab kalian. Adapun kapan anak asuh tersebut diberitahu bahwasanya dia itu bukan anak kandung, ini harus dari kecil. Ini harus dari kecil. Karena memang Islam mengharamkan at-tabanni. Islam mengharamkan untuk menasabkan seseorang kepada orang lain yang bukan ayah biologisnya. Seperti itu. Harus dijelaskan, diberi pengertian. Dan ini kalau semakin dia besar, dari sisi tekanan sosial, ini akan lebih berat. Semakin besar, dia semakin punya perasaan sendiri, semakin punya pergaulan sendiri. Kalau dia tahu hakikatnya, ini depresinya lebih tinggi, berbeda dibanding kalau dia diberitahu dari kecil. Dia terbiasa. Iya. Kalau dia diberitahu dari kecil, bergaul dengan teman-temannya, dia bisa mengondisikan, ini akan berbeda dengan kalau dia diberitahu. Kalau sudah dewasa, itu akan lebih memukul sisi psikologinya. Wallahu a'lam. Baik, ini sudah jam 11:10. Waktu kita sampai 11:30. Kita tambah hadisnya atau ada yang ingin bertanya langsung silakan. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Jadi haram, artinya mahram, dikarenakan sepersusuan ini hal-hal yang menjadi mahram dikarenakan nasab. Pertama yang akan kita bahas, apa itu susuan yang mu'tabar? Kapan radha'ah itu dikatakan mu'tabarah? Berapa jumlah seorang wanita menyusui anak bayi sampai dia dikatakan menjadi anak sepersusuan? Disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab. Hanya saja lafadznya sudah terhapus, mansukh, namun hukumnya tetap diamalkan. Di awal-awal Islam, kata Aisyah radhiyallahu anha, syariat pertama, asyru radha'atin yuharrimna. 10 kali disusui baru menjadi ibu bagi sang anak, ibu sepersusuan. Hingga turun ayat berikutnya menghapus 10 tadi menjadi 5 susuan saja cukup untuk menjadikan anak tersebut menjadi mahram bagi ibu yang menyusuinya. Ini yang pertama. Syarat yang berikutnya, jadi syarat pertama harus 5 kali disusui. Dan itu ma yaftuqul azam, sampai anak itu benar-benar ternutrisi dari susu ibu yang menyusuinya itu. Iya, jadi bukan cuma 5 cup-cupan doang, enggak. Tapi benar-benar 5 kali. Para fuqaha menyebutkan 5 tempat, 5 momen dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, syarat pada bayi ini, kapan dia bisa dikatakan sebagai
anak susuan dari ibu yang menyusuinya, malam yablughul fitam, selama dia belum mencapai usia 2 tahun. Jadi kalau masih 2 tahun ke bawah disusui, maka dia menjadi anak susuan bagi sang ibu yang menyusuinya. Siapa saja yang menjadi mahramnya, kita akan sebutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram dikarenakan sepersusuan, hal-hal yang menjadi mahram dikarenakan nasab. Misalnya si ibu bernama A, suaminya B. Anak yang disusui ini adalah C. Maka segala, misalnya anak ini perempuan, yang C ini perempuan. Maka ayahnya ini, suami si B ya, suami dari si A, ini menjadi mahram bagi anak ini. Boleh berkhalwat berdua-duaan, boleh menjadi teman safar. Dan anak-anak dari sepersusuan, anak-anak dari si A dan si B ini menjadi mahramnya semua. Menjadi mahramnya semua. Tapi khusus anak yang ini. Kalau misalnya si anak C ini memiliki saudara D misalnya, maka dan juga perempuan, B ini suami dari ibu yang menyusui tadi bukan mahram bagi yang D. Karena yang menyusui cuma yang C. Dipahami ya? Kita ulangi simulasinya. Si A menikah dengan si B. Si A ini memiliki anak sehingga memiliki air susu. Dia menyusui si C, seorang anak bayi wanita. Maka si B ini menjadi mahram bagi si C. Ternyata si C ini memiliki saudara lagi si D, wanita. Nah si D ini bukan mahram bagi si B. Kenapa? Karena dia nggak nyusu dari si A. Dipahami ini? Nah seperti itu. Wadah. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Waris tidak Pak. Tadi disebutkan Al-Imam Ar-Rahabi, kata beliau, asbabu mirathil waratha kullun yufidu rabbahul wiratha nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithi sabab. Sebab seorang bisa mewarisi atau diwarisi ada 3. Yang pertama karena pernikahan. Suami mewarisi istri, istri mewarisi suami. Kemudian yang kedua dikarenakan al-wala. Seorang majikan memerdekakan budaknya, ketika budak tersebut merdeka, dia bekerja, memiliki harta, kemudian dia meninggal dan gak ada ahli warisnya, maka yang mewarisinya adalah yang mantan majikan yang memerdekakan tadi, bil wala. Kemudian yang ketiga adalah nasab. Kemudian kata beliau, ma ba'dahunna lil mawarisi sabab. Selain dari 3 ini, tidak ada sebab lagi yang bisa membuat saling mewarisi. Nah, sehingga sepersusuan tidak masuk kepada nasab, tidak masuk kepada waris mewarisi. Hanya dari sisi mahram saja. Juga tidak menjadi wali nikah, ini tidak Pak. Iya, karena kalau dia boleh menjadi wali nikah maka bisa menerima warisan. Seperti itu. Jelas insyaallah. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi yang ingin bertanya Pak? Dari ibu-ibu silakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Yang online, ini pertanyaan tadi dari yang online semua nih. Nah, di sini ada pertanyaan dari online. Assalamualaikum Ustadz, bisa bertanya? Ya silakan Bu. Itu menyambung tadi Ustadz yang nasab tentang adopsi. Bagaimana kalau niatnya hanya demi administrasi Ustadz? Karena keperluan anak sekolah kan perlu akte seperti itu. Tidak diniatkan untuk nasab yang sebenarnya gitu mengaku-ngaku itu anak kandung gitu Ustadz. Tapi semata-mata kepentingan memudahkan administrasi karena sekarang apa-apa perlu akte Ustadz. Terima kasih. Kalau seandainya dia mengetahui orang tua aslinya, maka dicantumkan nama orang tua aslinya.
Karena setahu saya untuk nama di akte juga dia hanya membutuhkan nama. Artinya konsekuensi yang harus menghadirkan orang tua, apa ada harus menghadirkan orang tua ketika bikin akta? Misalnya orang tuanya sudah meninggal, iya kan? Ayahnya sudah meninggal, kemudian di situ kan tertulis ketika akta anak ini lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dari pasangan fulan dan fulan. Kan seperti itu. Sepertinya tinggal disebutkan nama dari siapa orang tua kandungnya karena tidak ada konsekuensi di balik itu. Kecuali kalau ada konsekuensi harus dihadirkan tanda tangan dan seterusnya, dan tanda tangannya pun emang harus negara kita tentunya akan melihat semua kondisi. Ada seorang anak yang lahir orang tuanya sudah meninggal. Iya kan? Pasti akan ada solusi di negara kita ini. Ada seorang anak ketika lahir ayah dan ibunya meninggal. Mungkin tidak? Mungkin. Sangat mungkin. Lalu bagaimana dengan aktanya? Bisa tidak dibuatkan untuk orang tua kandungnya? Bisa. Sehingga saya melihat di sini permasalahannya kita berhati-hati karena tidak ada kecuali memang sudah terlanjur terjadi. Afallahu amma salaf, kalau memang sudah terlanjur terjadi dan itu hanya memang sekedar untuk administrasi saja, semoga Allah mengampuni apa yang pernah kita lakukan. Tapi kalau seandainya seorang baru mau bikin, sebaiknya disebutkan di situ siapa orang tua kandungnya. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada lagi. Kalau tidak ada, kita baca di sini ada pertanyaan dari saudara-saudara kita yang menyimak online. Afwan, kalau anak adopsi tersebut tidak tahu siapa orang tua aslinya dan apabila dari sisi dokumentasi kelahiran anak tersebut sudah terlanjur atas nama orang tua asuh, bagaimana ya? Khalas, kita sudah jawab. Kita sudah jawab. Wallahu a'lam. Nah, Allah berfirman, ketika kita tidak mengetahui siapa orang tuanya, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa in lam ta'lamu aba'uhum fa ikhwanukum fid din. Panggillah mereka dengan nama-nama mereka dengan dinasabkan kepada ayah mereka. Itu lebih mengantarkan kalian kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian tidak mengetahui siapa ayah-ayah mereka, maka fa ikhwanukum fid din, cukup mereka itu sebagai saudara-saudara kalian di dalam agama. Kalau kalian tidak mengetahui, maka mereka cukup menjadi menjadi saudara-saudara kalian di dalam agama. Nah, jadi tetap tidak boleh dinasabkan kepada yang bukan ayahnya. Kalau seandainya tidak diketahui, maka, dan juga dalam penulisan akta, kalau misalnya tidak mengetahui orang tuanya, anaknya misalnya nasallahu alaihi entah terlantar di suatu tempat, ada yang dibuang, ini realita yang terjadi, lalu dia mengadopsinya, ini perkara yang baik. Perkara yang baik mengadopsi manusia, apalagi kalau yang mengadopsinya tersebut seorang muslim, diharapkan anak tersebut menjadi muslim. Ini sangat baik. Kalau memang dia tidak mendapati, wallahu alam, apakah ada solusinya dari negara? Apakah ada gitu loh kondisi dalam pencatatan administrasi sehingga tidak dibuatkan nama orang tua asuhnya? Atau seperti apa? Ataukah memang meminjam nama orang tua asuh itu perkara yang lumrah dan memang tidak ada konsekuensi untuk menyetarakannya dalam sisi nasab? Maka wallahu alam. Wallahu alam, kalau memang seperti itu, sebaiknya dipakai nama yang lain agar tidak mengarahkan kepada nama ini sebagai ayahnya. Karena ini untuk saddu ad-dzari'ah, menutup pintu
agar seorang tidak menasabkan diri kepada yang bukan ayahnya, apalagi kalau dia yang mengasuhnya. Kemudian di aktanya tertulis nama yang mengasuhnya. Nah, ini faktor-faktor yang menjadikan seseorang untuk mengarahkan itu sebagai ayah kandung, ayah biologisnya sangat besar. Berbeda kalau misalnya nama itu dipakai nama yang lain, misalnya Abdullah. Abdullah ini seorang yang orang tua kandungnya ini hamba Allah juga. Artinya dipakai dari sisi lakob. Jadi kita ini lakob kita, julukan kita adalah hamba Allah. Iya kan? Kalau kita ingin berinfak, kita tidak ingin nama kita disebutkan, apa yang kita tulis? Abdullah. Apakah kita berdusta? Oh, ente dusta, ente harusnya namanya ente kan Budiman misalnya. Kok ente nggak tulis Budiman, nulis Abdullah, ente dusta dong? Enggak. Karena kita semua Abdullah. Allah berfirman di dalam surat Maryam, in kullu man fis samawati wal ardi illa atihi abdah. Semua yang ada di alam semesta ini adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditulis namanya di situ Abdullah, anak ini lahir dari hasil pernikahan Abdullah dengan Amatullah. Amatullah artinya budak hamba Allah yang perempuan. Hamba Allah yang perempuan. Kalau Abdullah hamba Allah yang laki-laki. Maka ini lebih selamat. Lebih selamat, wallahu a'lam. Nah. Mangga Pak, mic-nya bisa dipakai Pak? Baik. Iya. Nah, bedakan antara hibah dengan wasiyah. Wasiat dengan hibah. Kalau hibah ini diberikan semasa hidup. Kalau wasiat diberikan ketika hendak meninggal. Allah berfirman di dalam suratul Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Disyariatkan kepada kalian jika seorang hendak meninggal untuk dia meninggalkan pesan. Nah, pesan ini disebut dengan wasiat. Apakah boleh anak angkat tadi, ini bahasa awam ya, maksudnya anak adopsi tadi, diberikan wasiat? Jawabannya boleh. Dengan syarat tidak boleh melebihi sepertiga. Dengan catatan tidak boleh melebihi sepertiga. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dia di Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu sakit keras di Mekah, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Ya Rasulullah, aku seorang yang memiliki banyak harta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang perempuan. Afa atasaddaqu bimali, boleh enggak aku sedekahkan semua hartaku? Kata Rasulullah, qala fasyatraha, setengahnya boleh enggak Rasulullah, seperduanya? Kata Rasulullah, enggak boleh. Qala fathuluthaha, kalau begitu sepertiganya boleh enggak Rasulullah? Kata Rasulullah, ats-tsulats was-tsulutsu katsir. Sepertiga boleh, dan sepertiga itu adalah jumlah maksimal dalam wasiat. Yang tidak boleh Pak wasiat kepada ahli waris. Artinya dia mendapatkan warisan, juga mendapatkan wasiat, ini tidak boleh. Nabi SAW bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warith. Allah telah sebutkan rincian porsi yang didapatkan oleh setiap ahli waris dalam 3 ayat di surat An-Nisa, maka tidak boleh lagi ada wasiat bagi orang yang mendapatkan warisan. Nah, di situ yang dilarang. Adapun anak adopsi tadi boleh. Orang luar saja Pak, yang tetangga kita misalnya tidak ada hubungan apa-apa, boleh Pak kita berikan wasiat. Atau kita mewasiatkan, kalau saya meninggal sepertiga hartaku bangunkan masjid. Boleh. Jadi seperti itu. Ini wasiat. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini 4 menit lagi. Cukup atau ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah Allah mudahkan kita hingga sampai di penghujung majelis ini. Semoga Allah mengumpulkan kita
sebagai hamba-hambanya yang dicintai di sisinya, yang diampuni dosa-dosanya, yang Allah berikan apa yang telah Allah janjikan, yaitu diberikan rahmat dan dimasukkan ke dalam surganya. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.